Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan pembelajaran IPS SD terhadap muatan PPK di kurikulum ke-13 dan P5 di kurikulum Merdeka. Pendidikan adalah sebuah abstrak yang dimiliki dalam keluarga, media, agama, dan banyak budaya yang mempengaruhi pada anak-anak. Kurikulum, bagaimanapun ada spesifik, subjek yang nyata yang selalu terkait dalam pengambilan keputusan di dalam lembaga, apakah itu di dalam sekolah, tempat ibadah, lembaga nirlaba, atau program pemerintah. Kurikulum mengharuskan mereka yang mendiskusikannya untuk membahas topik apa yang harus diajarkan kepada siswa-siswanya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tentang tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. Mengapa demikian? Karena yang pertama, kurikulum adalah tentang apa yang harus diajarkan. Yang kedua, itu untuk menggabungkan pola pikir dan tindakan dan tujuan apa yang harus kita lakukan. Tema dari kurikulum 2013 ini adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang kreatif, produktif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, pengetahuan yang terintegrasi paparan Wamendikbud 2013. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema-tema berdasarkan muatan beberapa mata pelajaran yang dipadukan atau diintegrasikan. Tema merupakan wadah atau wahana untuk mengenalkan berbagai konsep materi kepada peserta didik kita secara menyeluruh. Kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang lebih ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung akibat COVID 2019 kemarin. Melalui kurikulum Merdeka ini, untuk mengajarkan ketertinggalan pendidikan di Indonesia dari negara-negara lain. Baiklah, selanjutnya PPK atau penguatan pendidikan karakter. Nah, PPK ini pada kurikulum 2013 kemarin adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah pikir, olahraga, dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ada 5 utama dari nilai PPK. Yang pertama, religius. Religius itu adalah mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nasionalis. Nasionalis ini adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dari kelompok. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong ini mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Yang keempat, integrasi. Integrasi ini adalah upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercayai dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dan yang terakhir itu adalah mandiri. Mandiri ini tidak tergantung kepada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Nah, kalau di kurikulum 2013 kan namanya PPK. Kalau di kurikulum Merdeka ini namanya P5. P5 itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebernikaan global.
Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, kreatif. Nah, selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip dari kurikulum. Prinsip-prinsip kurikulum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, relevansi. Secara internal, kurikulum ini memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau sebagai tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Secara eksternalnya, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Yang kedua adalah fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Yang ketiga adalah kontinuitas. Berkesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, ataupun antar jenjang lainnya. Yang keempat adalah efisiensi. Mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur, memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Dan yang terakhir adalah efektivitas. Efektivitas ini sejauh mana rencana program pembelajaran tercapai pada pengimplementasikannya, efektivitas mengajar guru, dan efektivitas pembelajaran pada siswa. Baiklah, yang terakhir adalah fungsi dan tujuan dari kurikulum. Agar menjadi suatu masyarakat yang dicita-citakan, tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses dari pembelajaran, kurikulum ini adalah sebagai nafas atau inti dari proses pembelajaran atau pendidikan siswa di sekolah dasar untuk memberdayakan siswa yang berpotensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.